Permisi. Ini kamar ada yang punya loh. Nggak ngerti ketok pintu ya? Aduh, Tante Bunga sama Tante Caca, ini tuh penting. Penyelidikan aku sama Adit akhirnya membuahkan hasil yang bagus. Iya Tante Caca, Tante Bunga. Kita udah tahu itu siapa yang punya lukisan serem itu. Nah, benar banget. Ya emang harus dibahas di sini banget ya. Tante Caca, kita kan masih anak kecil untuk nyelesain kasus kayak gini. Nah, makanya itu kita butuh bantuan Tante Bunga sama Tante Caca buat telepon si pemilik lukisan yang serem itu. Kalau misalnya aku yang telepon kan mereka nggak bakal percaya sama suara anak kecil. Ya kan? Oke, Tante Bunga mau bantu. Caca juga kok. Ya kan? Kok Caca dibawa-bawa sih? Caca kan belum bilang iya. Please, kita butuh bantuan nih. Iya. Biar masalah itu selesai. Ya, kasihan loh, Ca. Udah cepetan. Yaudah nih, kita telepon. Yuk. Nih, aku speakerin. Siapa yang mau ngomong? Sini, Tante Bunga aja. Tunggu. Aku mau dengerin. Namanya siapa? Berita Guplani. Oh iya kan. Halo, bisa bicara dengan Gita Gutawa? Berita Guplani. Kita tahu. Maksud saya bisa bicara dengan Greta Goplani? Sorry, could you repeat that in English, please? I cannot speak bahasa. Kalau bahasa Inggris Tante Bunga nyerah deh. Sini. Biar Caca. Sini. Yes, hello. May I speak to Mrs. Greta Goplani, please? I'm sorry, she's not available right now. But can I connect you to her secretary? Okay, that would be nice. Thank you. Mau disambungin ke sekretarisnya. हेलो मैं मिसेस ग्रेटा की सेक्रेटरी बोल रही हूँ आपकी क्या मदद कर सकती हूँ Kok bahasa Indonesia Tante Caca nggak ngerti? Nggak. Biar Tante Bunga yang bicara. मंके नंबर ग्रेटा पो सकते हैं? जी थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए अच्छा. Belajar dari mana Mbak Bunga? Kok bisa bahasa India? Secara Tante Bunga itu suka nonton serial India. Kan Tante Bunga ngefans banget sama Shahrukh Khan. Aduh Bu, ngapain sih kita kemari lagi? Aduh, tadi aja udah gagal bicaranya. Pak, aku sudah nemu solusi biar Pak Haji mau jual tanahnya ke kita. Solusi bener nggak nih? Bener, serahkan sama istri handal. Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Rati, Pak Rudi. Pak Haji, saya mau bicara dengan Pak Haji. Oh, mau bicara Bu? Iya. Ya Allah, perempuan ngomong pelan-pelan denger kalau kita mesti berteriak. Begini Pak Haji. Suami saya mau ikut ronda. Terima kasih Bu Rati. Saya denger seneng banget. Selamat Pak, selamat. Kemarin kemana aja Pak Rudi? Bro, tuh udah belum lukisan gua? Bro, aku disutin loh. Bro, loh itu Loki. Deal, Hey. lu ngerjain lukisan siapa? Lukisan gua kok di situ? Ih, berisik. Mood gua lagi mau nyelesain lukisan yang ini. Punya lu ntar belakangan, sabar dikit nah, apa sih ah? Mending gini Mas, seniman tuh kalau kerja jangan diganggu Mas. Udah Mas, kita nunggu aja ya Mas ya. Ah, selesai. Ngagetin lagi, gua catok juga nih orang. Hah, Fadil. Keren kan? Abstrak ya nih? Apaan abstrak? Ini pesenan. Ini ada perempuan mau kasih kado buat cowoknya ulang tahun. Foto dirinya dilukis. Nih, tuh. Ini fotonya, lukisannya yang? Ini. Tuh, kan? Adil. Jadi gimana bro? Bisa nggak lo mengembalikan lukisan ini ke kondisi awal? Biar nggak ada itu tuh yang rusak ini. Bisa. Tapi Tapi apa Mas?
Tapi lo yakin ini nggak mau di-upgrade aja? Biar lebih happening. Kayak lukisan gue ini nih. Tuh. Waduh, jangan. Gak usah. Kembaliin aja ke kondisi awal. Bisa kan? Ya bisa dong. Kira-kira selesainya kapan ya, Mas? 4 hari lah. Cuman kalau lo pengen lebih cepet, bisa 1 hari juga selesai. Asal. Broto. Dua-duanya. Ini kenapa lagi sih? Mas. Kenapa? Butuh pikiran. Pasti gara-gara lukisan itu. Aduh Mas, kenapa lagi sih? Toh juga ada temennya Mas Santo yang seniman itu katanya mau benerin, ya kan? Iya, tapi aku tuh tetap aja deg-degan. Kayak nyimpen bisul. Ya udah, pecahin aja. Maksudnya cerita sama bapak ibu? Mas, kalau cerita sama bapak ibu, bukan bisul aja yang pecah, kepala kamu juga pecah. Lah, aku cerita sama siapa dong? Kamu cerita yang nggak ada hubungannya sama bapak ibu. Jadi rahasia kamu aman, kamu juga lega. Gimana? Gitu ya? Iya. Tapi siapa ya? Cerita ke siapa? Siapa ya? Oh, aku tahu orangnya yang bisa nyimpen rahasia. Pasti aman. Nih, peralatan Bapak untuk ngeronda. Ronda pakai camping sih, Bu. Udah lah, Pak, tenang aja. Yang penting Bapak nyaman, enak. Nih, apa aja ada di sini. Nih udah tak siapin. Nasi sama lauk pauknya kesukaan Bapak. Nih buat ngemil. Ini ada perban. Hah? Ini sandal buat ganti. Terus, nih, kopi. Ah. Ini kopi buat Bapak. Nih, senter. Terus ini rantai kalau Bapak nangkep maling tuh. Nih, plaster. Bu, banyak amat. Ini kaos buat ganti. Banyak amat, Bu. Ini kalau Bapak digigit nyamuk, krem nyamuk. Udah lah Pak, ini peta Jakarta kalau Bapak nyasar. Ya, saya ngaku deh, Pak. Saya selama ini menghindari Bapak. Tapi malam ini lain ceritanya, Pak. Beda, Pak. Lain gimana, Pak? Gimana kalau kita ketemu aja di warung kopi depan komplek? Kebetulan saya ada rezeki sedikit, saya mau ngomongin soal cicilan hutang saya. Nah, gitu dong. Saya kan dengerin jadi senang. Akhirnya kita bisa ketemu dalam situasi yang kondusif. Pokoknya kalau semua masalah bisa kita bicarakan baik-baik, saya yakin gak akan ada lagi yang terluka. Maksudnya, saya yang terluka? Loh, Pak. Sekarang yang kepalanya benjol, Bapak apa saya? Oke, kalau gitu kita ketemu setengah jam lagi, Pak ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Bapak mau ronda apa mau camping? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Iya, Pak Haji. Wah, udah lengkap. Lo gimana sih orang ngasih salam, lu kagak jawab? Tadi udah jawab, Pak. Tadi kita udah jawab. Waalaikumsalam. Dengar nggak lo? Ya sama juga. Gimana? Udah siap semua? Udah nih, lihat dong. Astagfirullahaladzim. Pak Rudi, ente mau ronda apa mau camping? Jadi, gitu Mas. Terus, sekarang lukisannya ada di mana?
lukisannya dibawa sama temennya Mas Anto buat dibenerin. Tapi saya tuh sebenarnya sanksi, nggak meyakinkan, kayak bukan seniman profesional gitu. Ya kalau saya sih cuma bisa bantu doa yang terbaik Mas Bro. Tapi jujur ya Mas Ucup, Ya. saya tuh lega setelah curhat sama Mas Ucup. Rasanya tuh dada yang tadinya sesek gitu, sekarang jadi plong. Makasih loh Mas Ucup. Sama-sama. Tapi Mas, Ya. janji ya, Mas Ucup jangan bilang ke siapa-siapa. Oh, tenang aja. Kalau Ucup itu orangnya nggak ember. Bener ya? Iya. Atas lagi dong. Pak Rudi, bapak-bapak, beberapa hari ini nih, komplek kita udah dibikin rusak sama komplotan yang suka nyoret-nyoret tembok. Bener tuh. Bener tuh. Ya. Nah jadi, ini malam kita kudu waspada. Sampai tahu kita bisa nangkep tuh orang yang nyoret-nyoret tembok. Siap. Ayo. Pak Haji, Ane mau nanya nih soal tanah. Pak Rudi, jangan ngomongin masalah tanah dulu dah. Sekarang gimana nih caranya supaya nyamuk bisa nyingkir? Ya elah, itu Pak urusan gampang. Nih, ini lokal punya. Buat anti nyamuk. Kalau di yang luar negeri punya sih mah bohong. Nyamuk kita disekolahin soalnya. Bapak, baterai saya mati nih. Ada baterai nggak Pak Rudi? Ya elah, baterai. Iya. Bentar. Gua ada nih. Nih. Nah, itu. Pak Rudi emang hebat. Diginiannya apaan aja ada isinya. Kenapa nggak dari dulu ngikut ronda sama kita ya? Iya, betul. Biasa persiapan. Ayo jalan. Ayo. Gua datangnya kecepetan lagi. Bang, kopi hitam 1. Yang manis kayak saya. Woi, ngapain lo? Agak bang. Jadi kita harus waspada. Tembok lu coret-coret. Lu kira buku gambar? Ini gua gambar lu ya. Tuh, Pak Rudi, tuh orang itu. Jadi lu orangnya. Iya, bener Haji yang jaga Haji. Motorin tembok ini. Om goblok bukan saya. Kita bawa kantor polisi aja. Begitu naga biru turun tangan, langsung ketangkap tuh anak. Oh iya, Pak Rudi. Pak Rudi mau beli tanah ayah kan? Iya, udah pasti. Ya udah, kalau gitu besok sore Pak Rudi datang ke rumah ayah. Kita bicarain masalah tanah. Bener nih? Iya. Setuju kalau gitu. Deal ya? Iya. Orangnya mana? Motornya ada, orangnya nggak ada. Gara mau dibayar, orangnya nggak ada lagi. Gimana mau nyicil? Jadi, kamu udah cerita ke siapa, Mas? Ke Bang Ucup. Oh. Dia kan orangnya nggak ember. Terus gimana? Udah lega? Lega. Akhirnya setelah beberapa hari, aku bisa tidur tenang. Dan yang Sip. paling penting kan, informasi ini nggak akan sampai ke telinga ibu.
kalian ini terlalu. Hah? Lukisan rusak kok ya nggak bilang-bilang toh. Ibu tahu dari mana? Ya jelas aja ibu tahu. Nasi ucup itu cerita sama si Mukidi yang jualan nasi goreng. Kelihatannya serius banget Mas Broto. Iya dong. Ada apaan sih? Enak aja nanya-nanya. Ini tuh rahasia. Kalau saya itu nggak ember. Pakai rahasia. Bayar dulu tang sini. Jadi gini, Mas Broto itu Rusakin lukisannya Pak Rudi. Nah Mukidi cerita sama si Joko, supir angkot. Aku dengar Pak Broto itu ngerusakin lukisannya Pak Rudi. Nah si Joko cerita sama Minah istrinya. Sekarang Mas Broto sama Pak Anto lagi. Nah si Minah sebelum ke pasar dia tuh cerita sama si Tuti pembantu sebelah itu. Iya, saya janji, swear, nggak akan cerita-cerita. Janji. Iya. Nah si Tuti cerita sama ibu, gimana ibu nggak jadi tahu. Berarti emangnya Mas Broto udah ngerusakin lukisannya Pak Rudi yang katanya harganya mahal itu ya, Bu? Tapi katanya Mas Broto sama Pak Anto lagi bawa lukisan itu mau diperbaiki, Bu. Apa bener, Bu? Mas Broto, Mas Ucup itu bukan ember, tapi kolam renang. Sudah. Sekarang bagaimana nasibnya lukisan itu? Kan sedang diperbaiki sama temennya Mas Anto, Bu. Lukisan datang. Bapak, Ibu semuanya, akhirnya lukisannya sudah aman. Ya, perkenalkan ini teman saya namanya Fadil. Fadil? Fadil siapa? Bukannya Ki Macan. Ini adeknya Ki Macan, adek kembar. Saya Fadil. Nah, kalau Ki Macan lagi pergi ke Hong Kong, Pak. Lagi ada ini, pengusiran demit Shaolin. Ya, jadi sekarang udah bersih dong lukisannya? Udah selesai. Nah, makanya Pak, saya ngundang semuanya ke sini untuk merasakan aura positifnya lukisan ini, Pak. Ya udah, buka ya. Sudah, ibu pengen tahu. Buka ya. Ayo. Siap ya. 1, 2. Dil, lu apain? Lukisannya? Ini kan di-upgrade sedikit biar avant-garde. Itu kan